Di tengah gempurannya modernisasi dan inflasi, pasar tradisional seringkali dianggap sebelah mata. Tapi menurut kacamata ekonomi mikro Islam, ini adalah laboratorium sosial yang sangat amat kaya. Maka hari ini kami menguji 12 indikator kritis muamalah secara langsung kepada para pelaku ekonomi di pasar ini. Apakah mereka murni kapitalis atau justru menggunakan syariat tanpa mereka sadari? Jadi, mari kita olah datanya. Saya Sanyati Novia. Saya Novaris Gananda. Kami dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kami dari Prodi Ekonomi Islam. Jadi kami mau menanyakan kepada ibu namanya siapa? Nama Ibu Lina. Kami ingin menanyakan bahwasannya kebetulan kan Bu sekarang kan apa-apa lagi naik gitu kan Bu. Kalau pas harga dari misalnya dari pemasukan Ibu ini tiba-tiba naik gitu, Ibu biasanya langsung naikin harganya tinggi atau sengaja ngurangin untung dikit biar pelanggan Ibu tetap bisa membeli dan tidak beralih ke pedagang lain. Nah, itulah ngambil sedikit saja supaya pelanggan nggak lari. Jadi bisa dibilang naik harga gini mengurangi omset sebenarnya. Itu Bu, pernah nggak sih Bu dapat kiriman barang atau dari agen lain, terus pas nyampe ke sini barang itu cacat, kurang bagus. Nah kalau begitu Bu biasanya Ibu tetap campuri ke yang bagus untuk para pembeli atau bagaimana? Enggak, kami barang selalu memilih. Milih. Ini dari sananya gitu. Iya, Baru langsung ke lapangan itu. iya langsung ke lapangan. Jadi kan Bang, harga ayam itu selalu naik, apalagi di hari-hari tertentu kayak hari raya atau hari-hari apalah gitu. Terus ada misalnya orang yang nawarnya itu cukup rendah, gimana reaksi Abang? Apalagi kan kalau mama Bang. Nggak dikasih lah, karena kan nggak bisa balik modal. Dikasih ya Bang? Nggak dikasih ya? Berarti tetap harga dengan harga pasarannya ya Bang? Pasaran. Nah, kan ini kalau misalkan Abang pakai karyawan juga. Nah, ini sistem gaji untuk karyawannya dia per minggu, per hari atau borongan gitu, Bang? Hari, tapi gajinya per minggu dikasih. Nah, kalau misalnya kayak omset Abang ini lagi menurun gitu, pemasukan pembelinya gitu, itu gaji karyawannya itu tetap naik atau ikut dipotong? Tetap. Ya. Berapa persen keuntungan yang biasanya Bapak peroleh dari setiap pasang sendal yang terjual? Berapa pasang? Berapa persen setiap per pasang itu? Berapa persen? Oh, per pasang itu cuma 5-10% ya itu. Per pasang. Karena belum gaji karyawan, sewa kios, kita nyewa kios juga kan. Jadi paling 5% dapat sih. Kami ingin bertanya sedikit. Menurut Bapak di sini jenis sendal apa yang paling disukai konsumen? Karet-karet serba 35. Iya. Kenapa konsumen lebih memilih sendal itu? Karena itu pemakaian sehari-hari. Kalau misalnya Abang lagi nimbang nih, terus timbangannya itu dilebihin untuk bonus para pembeli atau emang pas-pasan? Lebih sedikit lah. Terus juga kalau misalnya timbangan Abang rusak, itu langsung diperbaiki atau ditunggu dulu? Diperbaiki lah langsung. Perbaiki. Ini ya Bang, misalnya ini kan ini mau dekat-dekat hari libur. Biasanya harga sebuah kan bakal naik nih. Kebetulan ada model nih kepikiran buat stok barang banyak-banyak dari sekarang biar nanti pas harga melonjak bisa dijual mahal, atau mendingan stok sewajarnya aja biar pedagang lain juga kebagian barang. Stok sewajarnya aja. Kalau di sini tuh sistemnya tuh gimana? Kita tuh bebas gak ngambil barang itu dari sales atau agen yang mana yang paling murah? Atau sebenarnya itu ada aturan main tersendiri kalau semua pedagang itu harus beli dari satu agen gitu? Di sini aturannya bebas. Bebas aja ya? Berarti kita nggak perlu dari agen yang satu ini Bu? Iya, kita bebas.
Lagi musim sepi terus modal muter agak seret kan. Biasanya para pedagang di sini lebih milih minjam ke bank atau koperasi atau justru serunya di pasar ini bisa saling pinjam-pinjaman modal di luar di antara pedagang. Itu uang panas kayak mana? Jadi semakin tinggi harga kami semakin berjerumus sih. Seperti koperasi itu kan dia itu 20%. Jadi kalau misalnya para pembeli itu bisa nggak kayak nanti aja dulu Bu bayarnya gitu misalnya? Oh nggak bisa kayak gitu ya Bu? Kan rata-rata lapak di sini strategis dengan tempatnya ini Pak, terutama lapak Bapak ini. Apakah rata-rata lapak di sini Pak sewanya atau perorangan kontrakan gitu Pak? Perorangan kontrakan dia. Perorangan dia. Dia kayak sebelah ini dia perorangan, sini sebelah perorangan. Semua ini dari lapak-lapak di sini perorangan ini semua. Kita nyewa per tahun. Dan biasanya customer itu rata-rata banyak yang nawar drastis gitu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Nawar apa? Nawarnya drastis gitu Pak, turun harga gitu. Kalau drastis itu. Ya, Pak. Biasanya kalau customer di sini kan dia nawar drastis kayak itu biasanya dia langsung pergi, nggak mau dia. Karena kalau kita bilang harga 35 dia nggak akan mau itu. Tapi kalau untuk duka dasar kita kasih di harga 30 sandal harga 35. Jadi semisalnya Pak gitu masih dia merasa belum masih kurang gitu, gimana tanggapan Bapak? Kalau merasa dia belum kurang mungkin dia belum cocok ke sini. Soalnya kan ini ada 4, ada saingan. Kita bersaing di sini. Harga samanya semua, cuman tergantung apa juga. Ibaratnya tergantung penjualan kita kan. Pada customer ini ada memang dia uangnya tidak mengadai gitu. Tapi kalau katanya tadi uangnya 25.000 dia kurang mampu, mungkin kita kasih. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak. Pak, dalam berdagang itu kan pasti ada masa sepi, ada masa ramainya juga. Jadi kalau sedang sepi pembeli atau ada stok sendal lama yang nggak terjual itu, gimana Bapak kayak bisa menghadapin itu kayak solusinya gitu? Solusinya kita jual murah. Harga pasaran kita biasa 35, kita jual 30. Baik. Lalu ketika usaha Bapak ini sedang lancar dan keuntungannya itu banyak gitu, apakah Bapak menyisihkan sebagian uang Bapak untuk berbagi ke sesama atau sedekah gitu Pak? Ada, tapi itu pribadi, itu nggak bisa disebut. Iya. Itu khusus, rahasia itu. Ada, tapi itu pribadi, nggak bisa disebut. Karena kami nggak mediokan yang gitu-gitu. Yang kami berbagi nggak mediokan. Iya. Nah itu aja. Terima kasih ya Pak. Slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time.